Mari Bapak Ibu semua, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur jika kami bisa kembali bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami agar kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, yang mengubah kami, memberikan satu hal yang baru bagi kami dan menjadikan kami lebih baik lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bicara tentang perumpamaan yang keempat di dalam Matius 13:44-46. Perikop ini bicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45 berkata demikian. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan sebelumnya. Namun intinya sama, yaitu tentang penggambaran kerajaan surga dan apa yang menjadi tujuan kerajaan surga itu hadir dalam dunia di masa Yesus turun ke dunia. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga memiliki gambaran yang sama. Keduanya sama. Karena itu penggambaran ini menjadi satu perikop yang sama dalam pasal ayat 44-46, yaitu orang yang menemukan harta yang dia cari, sesuatu yang dianggap berharga dan menukarnya dengan seluruh harta yang dimiliki. Jika kita melihat perumpamaan ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah orang yang menemukan harta terpendam di satu ladang yang bukan miliknya. Dan kalau di pedagang mutiara, dia menemukan satu mutiara yang sangat berharga dan mutiara itu bukan menjadi miliknya. Bagian yang kedua itu adalah bicara tentang harta itu sendiri, harta yang terpendam. Bagaimana orang tersebut fokusnya pada harta tersebut, dianggap harta yang sangat berharga dan mutiara yang sangat bernilai sekali. Lalu bagian yang ketiga bicara tentang satu hal, yaitu bagaimana usaha dari orang yang menemukan harta terpendam dengan menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang yang di dalamnya ada harta terpendam tersebut. Dan untuk yang mutiara, pedagang tersebut juga melakukan hal yang sama. Ia pergi dan menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Ada beberapa tafsiran mengenai perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Ada yang bicara harta terpendam dan mutiara bicara tentang orang yang menemukan firman Tuhan, lalu atau menemukan Yesus, lalu menjual seluruh hidupnya, menjual seluruh hartanya, lalu mengikut Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika orang menemukan Yesus, dia meninggalkan manusia yang lama, lalu hidup dalam kehidupan Yesus. Hal itu tidak salah. Hal itu tetap secara perumpamaan, secara tafsiran itu silakan dilakukan. Tapi hari ini karena kita belajar tentang firman Tuhan, kita juga harus bicara bahwa ayat menerangkan ayat, secara prinsip ya, ayat menerangkan ayat, lalu pasal menerangkan ayat, lalu perikop menerangkan pasal. Dan kitabnya menerangkan tentang ayat tersebut. Artinya, hal yang kecil kita harus periksa melalui ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jika kita tidak melihat titik terang lagi, kita harus melihat secara lebih luas lagi, yaitu secara pasalnya, perikopnya, bahkan kalau perlu kitabnya. Nah, kita kalau melihat bahwa perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga ini tidak ada satupun penjelasan dari Tuhan. Tidak ada satu penjelasan dari Tuhan. Penjelasannya betul-betul menurut apa yang kita terima. Tapi kalau kita mau melihat dan mau mencermati apa maksud Tuhan, kita harus melihat dalam satu pasal Matius 13 ini. Jika kita melihat perumpamaan ini,
kita melihat bahwa perumpamaan sebelumnya selalu bicara dengan hal yang sama dengan perumpamaan ini, yaitu tentang hal kerajaan surga. Jika bicara tentang hal kerajaan surga, kita akan bicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ketika dia lahir, berkarya, mati di kayu salib, dibangkitkan, bahkan sampai naik ke surga dan turunnya Roh Kudus. Nah, demikian pula dengan perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kita bisa melihat, yang pertama, subjeknya itu sama dengan perumpamaan sebelumnya, yaitu ada orang yang menggali dan menemukan harta itu di satu ladang, atau ada seorang pedagang yang menemukan satu mutiara yang sangat indah. Subjek ini menjadi gambaran yang sama di perumpamaan sebelumnya yang bicara tentang Yesus, tentang Allah, tentang kerajaan surga itu, tentang Tuhan Allah Bapa. Itu sebagai seorang keymaker dalam perumpamaan ini. Nah, dalam perumpamaan ini subjeknya kita sudah bisa menentukan, oh ini jadinya subjeknya adalah Allah. Orang yang menggali di ladang dan pedagang yang melihat mutiara yang indah. Keduanya bicara tentang Allah. Dan kita juga bisa melihat, yang kedua kita melihat tujuan apa yang Yesus ingin sampaikan dalam perumpamaan di Matius 13. Yang pertama selalu Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama. Itu satu kalimat yang membantu kita untuk menerangkan sebenarnya maksud Yesus dalam perumpamaan itu apa. Meskipun Tuhan tidak memberikan penjelasan detail seperti perumpamaan lalang di antara gandum dan penabur. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan hal kerajaan surga diumpamakan, itu bicara tentang dua hal, yaitu tujuan kehadirannya di dalam dunia, dan yang kedua adalah apa yang mendasari pekerjaan Yesus ke dalam dunia. Itu dua hal itu yang sudah kita bahas di perumpamaan sebelumnya. Cuma bicara tentang dua hal itu, tujuannya Tuhan hadir dalam dunia itu apa, dan apa yang mendasari pekerjaan Yesus ke dalam dunia. Ketika Yesus bicara dalam perumpamaan tentang kehadirannya, Tuhan inginkan agar murid-muridnya mengerti bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini bukan tentang memerdekakan bangsa Israel atau bangsa Yahudi dari pemberontakan Romawi. Tapi satu hal yang lebih besar lagi, yaitu tentang keselamatan umat manusia secara umum, secara universal. Karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan. Agar apa? Agar mereka mengerti dan mampu menjadi bagian dari proses kehadiran dan pengorbanan Yesus, proses keselamatan yang menjadi tujuan utama Yesus hadir dalam dunia ini. Hal yang ketiga, kita bicara tentang objek yang menjadi tujuan kerajaan surga adalah kita manusia. Jadi kalau kita bicara tentang objeknya, selalu bicara tentang kita sebagai manusia. Bukan firman Tuhan, bukan Yesus. Subjeknya Yesus. Tapi objeknya selalu manusia, karena kita adalah inti dari setiap perumpamaan tersebut. Kita adalah tujuan Yesus hadir di dalam dunia. Dan itu berarti bahwa harta terpendam dan mutiara yang berharga selalu bicara tentang penggambaran kita anak-anak Tuhan. Jadi saya tidak menyalahkan jika ada orang yang bicara tentang harta yang terpendam seperti firman. Dan mutiara adalah firman Allah. Orang meninggalkan kehidupannya dan mengikut Yesus. Tapi kalau kita bicara secara konteksnya, secara pasalnya, secara komplit, kita akan temukan bahwa harta terpendam bicara tentang anak-anak Tuhan. Hal ini juga sama seperti ketika Yesus menggambarkan manusia sebagai domba yang hilang, atau anak yang hilang, dan dirham yang hilang. Kesemuanya bicara tentang manusia yang hilang dari Tuhan. Dan yang keempat, bicara tentang apa yang dilakukan Tuhan agar harta dan mutiara tersebut bisa dimiliki kembali. Yaitu apa? Mengorbankan seluruh hartanya untuk membeli ladang tersebut atau membeli mutiara tersebut. Ini merupakan nubuatan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa anak Allah akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16 bicara betapa Allah mengasihi kita manusia sehingga rela mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita yang seharusnya mati oleh dosa beroleh hidup yang kekal. Dari perumpamaan inilah Yesus menggambarkan perjalanan pekerjaannya di dunia. Dari kelahiran sampai kebangkitan, bahkan sampai kenaikannya ke surga. Untuk satu tujuan,
yaitu merebut kembali manusia yang hilang. Sehingga manusia yang hilang itu bisa kembali ke dalam kepemilikan Allah, kembali dalam kehidupan di dalam Allah. Seorang yang menemukan harta terpendam di ladang yang bukan miliknya menjadi bahagia karena dia tahu itu harta yang berharga. Dan kemudian orang tersebut membeli dan menebus ladang tersebut dengan seluruh harta yang dimilikinya, agar harta terpendam bisa menjadi miliknya. Ladang itu menggambarkan dunia ini, dan harta terpendam adalah kita. Sama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, kemudian menemukannya. Mutiara yang indah tersebut bukan miliknya, sehingga pedagang tersebut menjual seluruh harta miliknya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Sehingga kita bisa lihat dan pahami bahwa penggambaran dua hal itu memperlihatkan bahwa Allah melihat manusia adalah sesuatu yang berharga. Dan Allah dengan turunnya Yesus dan matinya Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Allah rela menukarkannya dengan anaknya yang tunggal, yang berharga, agar manusia yang berharga tersebut kembali kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai sesuatu yang berharga di mata Allah, kita wajib menjaga kehidupan kita agar tetap berharga. Menjaga kehidupan kita untuk jauh dari dosa agar kita jangan kembali terhilang atau rusak. Dan jangan merusak juga citra diri kita. Jangan tidak percaya pada diri kita bahwa saya tidak berharga, saya tidak punya kemampuan, saya tidak memiliki kebanggaan, saya tidak memiliki kelebihan. Saya katakan Bapak Ibu bahwa engkau berharga di mata Allah. Sebagai yang berharga, kita perlu memberikan nilai yang lebih kepada pemilik kita. Sebagai bukti bahwa kita memang pantas untuk disebut berharga. Harta yang berharga mahal akan menunjukkan perbedaan dengan harta-harta yang lain. Demikian mutiara yang paling indah dikatakan yang paling indah karena mutiara tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih dari mutiara-mutiara yang lain. Demikian kehidupan kita. Apa yang dapat menjadi bukti bahwa kita memang berharga? Yang dapat menjadi bukti bahwa kita memang berharga adalah perbuatan kita. Perbuatan kita menjadi dasar penilaian terhadap kehidupan dan diri kita. Seperti pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Demikian kita, nama baik itu adalah apa yang menjadi bukti bahwa kita ada dan melakukan pekerjaan yang baik. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik sangat berharga. Karena nama yang baik itu tidak muncul dari tiba-tiba. Nama baik itu muncul dari perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik, muncullah nama baik. Karena nama baik, kita akan dikasihi orang. Dan itu sangat berharga, lebih berharga daripada perak dan emas. Nama baik diingat ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, dalam Matius 7 ayat 17 berkata begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seorang yang baik akan dilihat dari buahnya, dan buah yang baik bergantung pada kualitas pohonnya. Saya tidak bisa membayangkan jika Bapak Ibu sudah hidup dalam Tuhan, tapi hasilnya masih buruk. Jadi pertanyaan, mengapa pohon yang baik menghasilkan yang buruk? Itu berarti kita memang sengaja atau kita secara tidak sadar memburukkan diri kita, sehingga hasilnya buruk. Karena itu Bapak Ibu semua, mari hari ini kita belajar. Yohanes 4 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan dalam ayat ini, dalam doa, bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan. Artinya apa? Yesus sebagai pokok itu, pokok pohon itu. Dia memberikan buahnya kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi ranting-ranting pohon yang baru, tunas yang baru, yang menghasilkan buah yang sama berkualitasnya, bahkan bisa lebih dari pokoknya yang awal. Artinya jangan takut untuk melakukan satu pekerjaan. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk berbuat sesuatu. Jangan takut untuk mulai untuk memperjuangkan sesuatu. Jangan mau dikatakan bahwa engkau akan gagal, engkau akan begini, engkau akan lemah. Saya akan katakan Bapak Ibu, kita
merupakan hasil dari satu pohon yang baik. Dan apa yang kita hasilkan sebagai hasil dari pohon yang baik, itu akan menghasilkan buah yang baik. Kita punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Pekerjaan ini menjadi bukti bahwa kita memang berharga. Oleh karena itu biarlah kasih karunia Allah yang telah mengalir dalam kehidupan kita mampu kita sebarkan melalui kehidupan kita. Apalagi di masa pandemik ini. Kasih dan perhatian kita menjadi cara kita menolong orang lain. Sehingga orang lain merasakan kasih Allah melalui kasih kita. Saya percaya bahwa kita yang merupakan harta dan mutiara yang indah ini mampu menghasilkan satu fungsi yang baik. Menghasilkan satu daya guna yang baik. Dan menghasilkan efek yang baik bagi lingkungan, pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tutup ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami, memberikan satu pemahaman yang baru dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga dan menjaga keberhargaan hidup kami, nilai kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dalam menghadapi pandemi corona ini. Berkati setiap pekerjaan kami, sekolah kami, rumah tangga kami. Berkati setiap apa yang kami lakukan. Biarlah kami berhasil bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan bara bahaya. Dan Kau memberkati setiap pekerjaan kami, sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.